Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi bersama kakak. Hari ini kita memasuki larutan penyangga pada pertemuan kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mengalami pengalaman belajar dan mampu menjelaskan, meningkatkan kreativitas dan pemahaman konsep dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga, kemudian menentukan pH larutan penyangga. Kemudian yang ketiga, menentukan pH jika dilakukan pengenceran, ditambahkan asam ataupun basa. Sebelum kita memasuki materi yang utama, bahwasanya kita tahu larutan penyangga itu terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada hewan primata berikut, yaitu bekantan. Bekantan dengan nama latin Nasalis larvatus, ternyata pada air liurnya terdapat sistem penyangga. Sistem penyangga yang terdapat di dalam air liur dari bekantan yaitu sistem penyangga fosfat yang berguna dalam menjaga gigi bekantan agar tidak terkorosi jika memakan makanan atau buah-buahan atau daun-daunan yang bersifat asam ataupun basa, sehingga gigi dari bekantan itu tetap awet dalam waktu yang lama. Kemudian kita masuk ke materi yang utama dari pembahasan sebelumnya atau fenomena sebelumnya. Jadi larutan penyangga itu sebenarnya ada dua, larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Kemudian yang harus kita pahami pertama yaitu komponen larutan penyangga. Nah, adapun komponen larutan penyangga asam. Komponen larutan penyangga asam tentunya ada dua, komponennya yang berasal dari asam lemah dengan basa konjugasinya, kemudian bisa berasal dari asam lemah berlebih dengan basa kuat. Contoh, untuk asam lemah dengan basa konjugasinya yaitu CH3COOH dengan CH3COONA. Yang bertindak sebagai asam lemah adalah CH3COOH, kemudian yang bertindak sebagai basa konjugasinya yaitu CH3COO- yang terdapat di dalam CH3CONA. Kemudian untuk asam lemah berlebih kita ambil juga contoh yang sama, misalkan asam asetat berlebih dengan basa kuat. Basa kuatnya di sini kita ambil contoh adalah kalium hidroksida. Maka di sini jika kedua komponen ini dicampur maka juga akan membentuk komponen larutan penyangga asam. Tentunya larutan penyangga asam memiliki pH kurang dari 7. Bagaimana dengan larutan penyangga basa? Sama, pada larutan penyangga basa pH-nya lebih dari 7, kemudian terdapat dua komponen ataupun dua cara dalam membentuk larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa itu bisa dibentuk dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Contohnya di sini adalah asam basa lemahnya yaitu AlOH3 dengan AlCl3. AlOH3 bertindak sebagai basa lemahnya. Kemudian asam konjugasinya yaitu Al3+ yang berasal dari garamnya yaitu garam AlCl3. Kemudian contoh yang kedua yaitu basa lemah berlebih dengan asam kuat. Nah, basa lemah berlebihnya di sini kita ambil amonium hidroksida berlebih dengan asam nitrat. Maka basa lemahnya harus berlebih, kemudian dicampurkan dengan asam kuat akan juga membentuk larutan penyangga basa. Nah, contoh soal, jika kita memiliki beberapa larutan seperti HCl, HF, kemudian ada CH3COOH, kemudian ada NH4OH, kemudian ada aluminium hidroksida, kemudian ada kalium hidroksida, kemudian ada natrium hidroksida. Pernyataannya, campuran apa saja yang dapat membentuk larutan penyangga? Nah, hal ini bisa dijawab dengan yang pertama itu mengklasifikasikan larutan asam dan basa. Jadi kita mengklasifikasikan beberapa larutan tersebut ke dalam asam dan basa. Asamnya ada asam kuat, kemudian asam lemah, kemudian basa kuat atau basa lemah. Kita klasifikasikan asam kuat di sini yang bisa dimasukkan adalah HCl. Kemudian asam lemahnya bisa kita masukkan HF dengan CH3COOH. Ini tentunya berdasarkan pembelajaran sebelumnya mengenai asam dan basa kan sudah ada tuh data-datanya. Kemudian ada basa kuat dan basa lemah. Basa kuatnya kita dari soalnya kita bisa masukkan KOH dengan NaOH. Kemudian untuk basa lemahnya kita masukkan AlOH3 atau aluminium hidroksida dengan amonium hidroksida. Maka setelah kita klasifikasikan larutan asam dan basa, langkah selanjutnya yaitu mengetahui terlebih dahulu apa saja yang bisa membentuk larutan penyangga. Nah, yang kita tahu kan ada 4 cara, asam lemah berlebih dengan basa kuat, kemudian basa lemah berlebih dengan asam kuat, kemudian asam lemah dengan garamnya, kemudian basa lemah dengan garamnya.
Nah, dari klasifikasi tadi kita cocokkan dengan cara pembentukannya. Misal, asam lemah berlebih dengan basa kuat. Asam lemah berlebih dengan basa kuat, asam lemahnya ada HF dengan CH3COOH, maka HF dengan CH3COOH pasti bisa membentuk larutan penyangga dengan basa kuat. Basa kuatnya sini kan ada KOH, berarti HF berlebih dengan KOH, kemudian HF berlebih dengan NaOH. Intinya yang lemah berlebih dengan yang kuat. Kemudian CH3COOH karena asam lemah juga berlebih juga dengan basa kuat. Maka di sini komponen yang berasal dari asam lemah berlebih dengan basa kuat ada 4, yaitu HF berlebih dengan KOH, kemudian HF berlebih dengan NaOH, kemudian ada CH3COOH berlebih dengan KOH, kemudian ada CH3COOH berlebih dengan NaOH. Selanjutnya komponen yang kedua itu basa lemah berlebih dengan asam kuat. Basa lemah berlebih di sini kan basa lemahnya ada berapa? Basa lemahnya ada 2, berarti nanti ada 2 juga komponen yang berasal dari basa lemahnya. Kemudian ada asam kuat. Asam kuatnya di sini ada 1, berarti ada HCl saja. Berarti pasangannya ada 2 saja. AlOH3 berlebih dengan HCl, kemudian ada NH4OH berlebih dengan HCl. Maka dari basa lemah berlebih dengan asam kuat terdapat 2 larutan penyangga. Jadi total keseluruhan dari soal yang diberikan terbentuk 6 sistem larutan penyangga. 4 dari asam lemah berlebih dengan basa kuat dan 2 dari basa lemah berlebih dengan asam kuat. Lalu kenapa tidak ada asam lemah dengan garamnya, kemudian basa lemah dengan garamnya? Karena di dalam soal tidak disebutkan ada garamnya. Garam itu misalkan HF, berarti misalkan garamnya KF, misalkan kalium fluorida, nah itu tidak ada. Demikian juga dengan basa lemah dengan garamnya tidak ada. Maka di dalam komponen tersebut tidak kita masukkan komponen yang berasal dari garamnya. Kita lanjut ke larutan penyangga yang membahas tentang prinsip kerja representasi mikroskopis. Di sini kita akan membahas prinsip kerja dan representasi mikroskopis. Nah, jadi prinsip kerja larutan penyangga asam. Yang pertama, jika ditambahkan basa, contohnya di sini kita mengambil asam asetat. Jika ditambahkan basa, maka yang akan bereaksi adalah asam lemahnya. Kenapa di sini asam lemahnya akan bereaksi? Karena asam lemah di sini memiliki ion H+. H+ akan bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Maka yang akan terlepas adalah CH3COO-. Nah, CH3COO- ini bersifat basa konjugasi. Artinya basa yang berasal dari asam lemah, basa konjugasinya. Nah, maka reaksi ini disebut reaksi dengan netralisasi. Kenapa netralisasi? Karena H+ di sini menetralkan OH- yang ditambahkan ke dalam larutan penyangga. Kemudian bagaimana jika penyangga asam ditambahkan asam? Nah, jika ditambahkan asam, maka yang akan bereaksi adalah garamnya. Misalkan CH3COONA, maka yang akan bereaksi dengan H+. CH3CONA akan bereaksi dengan H+, membentuk CH3COO-. Maka CH3CONA akan bereaksi dengan H+, membentuk CH3COOH. Di sini akan bereaksi dengan H+, membentuk CH3COOH dengan Na+. Maka yang akan bertambah yaitu asam lemahnya. Nah, ini kan asam lemah nih, ini garamnya. Maka jika bereaksi dengan H+, akan membentuk asam lemah, maka asam lemahnya akan bertambah. Nah, kesimpulannya apa? Kalau prinsip kerja larutan penyangga asam, pada keadaan seimbang kan memiliki komposisi asam lemah dengan basa konjugasi. Nah, ketika kita menambahkan suatu asam, maka yang akan bertambah itu asam lemahnya, yang akan berkurang basa konjugasinya. Kebalikannya, jika ditambahkan basa, maka yang akan bertambah adalah basa konjugasinya, dan yang akan berkurang adalah asam lemahnya. Kemudian bagaimana representasi mikroskopisnya? Nah, di sini kita lihat bahwasanya kita ambil contoh penyangga asetat. Berarti penyangga asetat itu berasal dari asam lemah, bisa dengan basa kuat atau bisa dengan garamnya. Kita ambil contoh di sini dengan garamnya. Garamnya adalah CH3CONA. Maka representasi mikroskopisnya, CH3CONA ini kan akan terurai nih menjadi CH3COO- dan Na+. Nah, kenapa terurai? Karena sifat dari Na+ ini merupakan kation yang berasal dari basa kuat, maka akan terurai sempurna. Nah, berbeda dengan CH3COOH akan terurai sebagian karena sifatnya adalah asam lemah, maka terurai sebagian.
Maka di sini spesies yang terdapat di dalam sistem ada berapa nih? Ada 5. Ada CH3COO-, kemudian ada Na+, kemudian ada CH3COOH, kemudian ada H+, kemudian ada H2O pelarut. Nah, H2O sebagai pelarut di sini juga dimasukkan. Maka kita bisa menggambarkan, nah ini mohon maaf nih positif seharusnya Na+, warna ungu, kemudian H3O+, berarti O-nya di sini warna biru dikelilingi oleh 3 atom hidrogen, kemudian ada CH3COO- yang warna abu-abu ini berarti atom karbon, kemudian ada H2O dan kemudian ada CH3COO. Nah, banyaknya spesies di dalam sistem ini tergantung dari kita membuat larutan penyangga itu sebanyak apa. Tetapi pada dasarnya kelima komponen ini pasti ada di dalam sebuah larutan penyangga asetat atau larutan penyangga asam. Kemudian kita lanjut ke prinsip kerja penyangga basa. Nah, pada penyangga basa, jika ditambahkan asam, namanya kan juga basa, jika ditambahkan asam maka akan menghasilkan H2O. Kebalikan dari prinsip kerja penyangga asam. Nah, di sini OH-nya akan bereaksi dengan H+, membentuk H2O. Kemudian Al-nya kemana? Al-nya akan terurai menjadi Al3+. Nah, Al3+ di sini sebagai asam konjugasi. Asam konjugasi berarti basa yang ditinggalkan oleh OH-. Nah, basa yang ditinggalkan oleh OH- akan menjadi asam konjugasi. Kemudian bagaimana jika ditambahkan suatu basa? Maka yang akan bertambah adalah basa lemahnya. Maka Al3+ yang ada di dalam sebuah larutan atau Al3+ yang berada pada garamnya itu akan bereaksi dengan OH- ataupun pada basa yang ditambahkan menjadi AlOH3. Nah, di sini koefisiennya seharusnya 3 menjadi AlOH3. Maka yang akan bertambah yaitu basa lemahnya. Basa lemah bertambah jika ditambah basa, kemudian jika ditambah asam maka asam konjugasinya akan bertambah. Nah, dari gambar ini kan kita ketahui nih, larutan penyangga basa keseimbangannya sebagai berikut. Pasti memiliki komponen basa lemah dengan konjugasinya atau asam konjugasinya. Jika ditambahkan basa, maka komponen basa lemahnya yang akan meningkat. Kemudian asam konjugasinya yang akan berkurang. Asam konjugasi itu bermuatan positif. Kemudian jika ditambahkan basa, maka jika ditambahkan asam, maka yang akan bertambah adalah B+-nya atau asam konjugasinya. Kemudian yang akan berkurang adalah basa lemahnya. Nah, bagaimana representasi mikroskopisnya? Nah, representasi mikroskopisnya kita ambil contoh misalkan penyangga amonium. Berarti berasal dari amonium hidroksida atau basa lemah amonium hidroksida, kemudian dengan NH4Cl sebagai garamnya. Bisa juga misalkan kita NH4NO3, intinya yang berasal dari garamnya dengan campuran asam kuat. Di sini kan basa lemah dengan asam kuat. Nah, itu. Di sini NH4Cl akan terurai sempurna, sama seperti asam tadi akan terurai sempurna karena Cl-nya ini berasal dari asam kuat menjadi NH4+ dengan Cl-. Kemudian basa lemahnya akan terurai sebagian karena sifatnya lemah, terurainya sebagian. Maka spesies yang terdapat di dalam sistem, jika kita ketahui bahwasanya yang terdapat di dalam sistem di sini ada 5. Ada NH4+, kemudian ada Cl-, kemudian ada NH4OH, kemudian ada OH-, OH-, kemudian ada H2O larut. Ini sama. Kemudian jika kita gambarkan Cl- bermuatan negatif, kemudian ada OH- biru ini sebagai oksigen, kemudian merah sebagai hidrogen sama seperti sebelumnya. Kemudian ada NH4+, berarti nitrogen yang dikelilingi oleh 4 atom hidrogen yang kemudian bermuatan positif 1, kemudian ada 2O, kemudian ada NH4OH. N-nya di sini berwarna kuning. Nah, di sini mikroskopisnya seperti ini. Artinya di dalam sebuah larutan penyangga kelima spesies ini pasti ada di dalam sebuah sistem penyangga. Meskipun jumlahnya tidak mesti dengan yang digambar, tergantung kita sebanyak apa memasukkan sebuah komponen larutan penyangga itu sendiri. Kita lanjut masuk ke pH larutan penyangga asam. Nah, karena di sini sistem penyangganya merupakan penyangga asam, maka rumus yang kita dapat adalah H+. H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Nah, mol asam lemah di sini bisa kita dapat dari konsentrasi dikali volume ataupun massa dibagi dengan mR-nya, tergantung dari bentuk soal. Kemudian per mol basa konjugasinya. Nah,
Kemudian contohnya, jika penyangganya misalkan kita ambil penyangga asetat, berarti kan yang bertindak sebagai asam lemahnya nih CH3COOH. Kemudian basa konjugasinya tinggal kita hilangkan H plusnya, maka basa konjugasinya adalah CH3COO-. Maka rumusnya adalah H plus sama dengan Ka dikali mol CH3COOH per mol CH3COO-. Lanjut kita ke pH larutan penyangga basa. Nah, karena sifatnya basa, maka rumus yang kita dapatkan adalah rumus OH-. OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasinya. Nah, contohnya apa? Misalkan kita ambil contoh pada penyangga amonium. Nah, amonium hidroksida dengan asam konjugasinya. Amonium hidroksida di sini kan sifatnya basa lemah. Kalau kita mencari asam konjugasinya, kita tinggal hilangkan OH-nya. OH-nya kita hilangkan, maka menjadi NH4+. Nah, maka rumus OH-nya sama dengan Kb dikali mol NH4OH per mol NH4+. Nah, contoh soalnya misalkan seorang laboran ingin membuat larutan penyangga dari bahan 50 ml aluminium hidroksida 1 molar, kemudian ditambahkan dengan 60 ml hidrogen iodida 1 molar, maka pH larutan yang terbentuk adalah. Nah, angka yang harus kita ketahui bahwasanya yang bersifat lemah di sini adalah AlOH3, kemudian yang bersifat kuat adalah asam iodida, maka yang harus berlebih adalah AlOH3. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita cari mol terlebih dahulu. Mol terlebih dahulu dari AlOH3 tinggal kita kalikan molaritas kali volume 50 mmol, kemudian kita kalikan juga yang HI-nya 1 molar dikali 60 maka 60 mmol. Maka kita tuliskan reaksinya HI ditambah AlOH3 menjadi Ali3 plus 3H2O. Maka di sini reaksinya intinya harus setara. Kenapa di sini 3 dan di sini 3? Karena jumlah OH-nya 3. OH-nya kan OH-nya kan perlu H plus-nya sebanyak 3, maka 3HI. Nah, kemudian tinggal kita masukkan, mula-mulanya kan nih 60. HI-nya 60, kemudian AlOH-nya 50, AlOH3-nya 50, kemudian yang bersifat kuat itu pasti habis bereaksi. Maka 60 kurang 60 habis. Nah, kemudian mengapa di sini 20? Karena koefisiennya 1. Jadi 1/3 dikali 60 adalah 20. Nah, misalkan 3 roti 60.000, berarti kan 1 rotinya 20.000. Nah, makanya koefisien 1 di sini adalah 20 mmol. Kemudian jika di sini sama dengan 1 juga, maka tetap 20 mmol. Kemudian jika sama dengan 3, 60 mmol. Untuk yang di kiri panah atau di letak reaktan itu dikurangkan, 60 kurang 60 habis, kemudian 50 dikurang 20, 30. Jika tempatnya di produk, maka akan ditambah. Nah, 0 ditambah 20, maka 20, kemudian 0 ditambah 60, maka akan menjadi 60 mmol. Nah, lalu tinggal kita masukkan ke rumus. Karena di sini sifatnya basa lemah, maka rumusnya OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per asam konjugasi. Kita tinggal masukkan 30 kali per 20. Misalkan Kb-nya diketahui, misalkan dalam soalnya 10 pangkat minus 5. Maka tinggal kita hitung 30 per 20, 1,5. Kemudian 10 pangkat minus 5-nya kita turunkan. Kemudian maka POH sama dengan min log OH-. Maka POH sama dengan min log 1,5 dikali 10 pangkat minus 5. Maka nilai POH sama dengan 5-nya kita turunkan, 5 min log 1,5. Maka pH-nya pada pelajaran asam basa, pH kan bisa didapat dari 14 dikurang POH. Maka pH sama dengan 14 dikurang 5 min log 1,5. 14 dikurang 5, 9, negatif dikali negatif positif, log 1,5. Maka pH-nya 9 plus log 1,5. Maka larutan penyangga basa tersebut memiliki pH 9 plus log 1,5. Nah, itu kan sesuai dengan sifatnya harus lebih dari 7. 9 plus log 1,5 kan lebih dari 7. Nah, bagaimana jika pH ditambahkan, pH larutan penyangga ditambahkan sebuah asam ataupun basa ataupun pengenceran. Nah, kita ambil di sini contoh jika ditambahkan basa. Nah, soalnya adalah jika larutan penyangga dibuat dari 50 ml asam formiat 0,1 molar dengan ditambahkan dengan 20 ml KOH 0,1 molar. Maka berapa pH jika ditambahkan 1 ml NaOH 0,1 molar? Nah, yang harus kita ketahui pertama itu adalah mol komponen penyangganya. Kan mol komponen penyangganya ada dua nih. Asam lemahnya yaitu asam formiat, kemudian asam kuatnya yaitu basa kuatnya yaitu basa kalium hidroksida. Maka langkah yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung molnya. Kita hitung mol CHOOH-nya
tinggal kita kalikan molar dikali volume dapat 5 milimol, kemudian kita cari juga mol basa kuatnya, molar dikali volume sama dengan 2 milimol. Lalu kita tuliskan reaksinya, reaksi antara asam formiat ditambah kalium hidroksida, K5, di sini kan mula-mulanya 5, kemudian juga KOH-nya 2, maka 5 kurang 2, bereaksinya kan 2, intinya yang sifatnya kuat harus habis bereaksi, 2-nya habis, kemudian 5 dikurang 2 sama dengan 3, kemudian sebagai produknya ditambah, maka 0 tambah 2 menjadi 2, maka pada keadaan setimbang 3 dengan 2, mol asam lemahnya 3, mol garamnya adalah 2. Kemudian rumus yang kita gunakan tentunya rumus H+, karena yang berlebih adalah asam formiatnya. Nah, asam formiatnya kan rumus H+-nya sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Tinggal kita masukkan, asam lemahnya kan 3 milimol, kemudian basa konjugasinya 2 milimol, 3 dibagi 2 sama dengan 1,5, 1,5 dikali 10 pangkat minus 5, maka pH-nya sama dengan min log H+. H+-nya kan 1,5 kali 10 pangkat minus 5, maka pH-nya adalah 5 min log 1,5. Nah, ini pH awal namanya. Bagaimana jika ditambahkan 1 ml NaOH 0,1 molar? Nah, tinggal kita hitung mol NaOH-nya berapa. Mol NaOH-nya kan 0,1 milimol. Didapat dari 0,1 molar dikali 1 ml. Kemudian reaksinya kita tulis. Kan kita ingat bahwasanya larutan penyangga asam jika ditambahkan sebuah basa yang akan bereaksi adalah asam lemahnya. Asam lemahnya akan bereaksi karena ada memiliki ion H+ di sini. Ada memiliki H+, maka H+-nya akan bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Kemudian CHOOH-nya akan terlarut ataupun terurai menjadi ion CHOO-. Maka pada setimbang awal, pada slide sebelumnya kan setimbang awal nih. Setimbang awalnya 3 dengan 2. Kita tuliskan aja setimbang awalnya 3 dengan 2. 3 dengan 2. Kemudian, karena di sini tadi ditambahkan 0,1 milimol, maka penambahannya kan 0,1. Kita tinggal tulis 0,1, kemudian 0,1, kemudian 0,1. Kenapa koefisiennya 1? Karena koefisiennya 1, 1, 1, maka di sini tetap 0,1. 0,1, 0,1, 0,1. Maka yang bersifat sebagai reaktan atau di sebelah kiri panah akan dikurangkan. 3 dikurang 0,1 kan 2,9. Kemudian di sini kan pada setimbang awalnya tidak ada. Maka 0 dikurang 0,1 kan harusnya nilainya negatif. Tidak mungkin kan negatif, jadi tetap nilainya 0. Kemudian yang di kanan panah itu ditambahkan 2 milimol ditambah 0,1, maka menjadi 2,1 milimol. Maka keadaan setimbang akhir ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya sama, tinggal rumus asam sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya, tapi molnya yang berubah. Yang awalnya tadi kan 3 menjadi 2,9. Kemudian mol basa konjugasinya yang awalnya 2 menjadi 2,1. Maka tinggal kita hitung 2,9 per 2,1 sama dengan 1,38. 1,38, 10 pangkat minus 5-nya kita turunkan, kemudian kita dapat pH sama dengan min log H+, min log 1,38 dikali 10 pangkat minus 5, kemudian pH sama dengan 5 min log 1,38. Nah, pH awalnya adalah 5 min log 1,5. Ketika ditambahkan 1 ml NaOH 0,1 molar, maka pH akhirnya adalah 5 min log 1,38. Nah, jika kita hitung lognya ini, maka perubahan pH awal dan pH akhir ini tidak terlalu signifikan. Artinya tidak sampai melebihi dari 0,5 lah. Nah, karena tidak signifikan, bisa dikatakan bahwasanya pH setelah penambahan sedikit basa, pH dari larutan penyangganya tetap. Nah, begitu juga berfungsi di dalam tubuh kita. Nah, larutan di dalam tubuh kita kan ada sistem penyangga nih. Ketika kita minum sedikit asam ataupun sedikit basa, maka bisa dikatakan pH di dalam tubuh kita juga tidak berubah. Nah, begitu sistem kerja dari larutan penyangga dan penerapannya pada perhitungan pH. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih banyak perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.